Oke, baik. Kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tatap muka ke 11 ya. Eh, jadi di tatap muka ke 11 ini nanti kita bahas tentang ya, tentang manajemen pemasaran internasional. Jadi sebelum eh, saya masuk ke materi, pertama saya menyampaikan untuk yang pertama saya minta maaf e-learning belum ready ya untuk tugasnya di tatap muka 10 karena di selama seminggu kemarin luar biasa saya apa namanya nggak bisa sama sekali fokus ya. Nah ini harusnya sih kita tetap profesional dan sebagainya gitu ya. Tapi memang tidak memungkinkan saya riwa-riwi ke rumah sakit dan seterusnya. Nah, jadi mungkin nanti sekalian di minggu ke 11 ini ya untuk tugasnya. Terus yang kedua, jadi di 3 pertemuan terakhir nanti akan kita bahas tentang pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, dan pemasaran di tingkat internasional. Nah, eh, tidak apa namanya, saya tidak mengkotak-kotakkan ketika misalnya anak SDM hanya saya beri SDM enggak ya. Jadi semua materi yang terkait dengan misalnya nanti ada kalau yang minggu yang akan datang itu pengelolaan keuangan ya SDM juga diberikan karena dan sebaliknya sekarang misalnya pemasaran. Nah, manajemen pemasaran, anak SDM juga diberikan. Karena ini kan ilmunya gitu kan ya, teorinya. Jadi bagaimana apa namanya manajemen pemasaran di tingkat global atau di tingkat internasional kaitannya dengan mata kuliah kita yaitu bisnis internasional. Nah, nanti eh, untuk yang apa namanya yang misalnya kalau mau dititik beratkan ke misalnya ke masing-masing konsentrasi, nah berarti untuk SDM ya nanti pengelolaan SDM yang lebih ditekankan gitu ya. Nah artinya mungkin kalau soal-soal di tugas sudah pasti sesuai dengan topik masing-masing apa pertemuan gitu ya. Oke, baik. Saya langsung share screen. Oke. Ya. Nah, oke ya. Jadi, walaupun Anda konsentrasinya SDM, harapannya bisa tetap apa namanya memperhatikan untuk yang pemasaran, keuangan dan seterusnya gitu ya. Nanti
Baik, sekarang manajemen pemasaran internasional. Jadi ketika kita berbicara tentang transaksi ya internasional bisnis itu kan memproduksi dan mendistribusikan barang ya, artinya menjual barang. Nah, di situ ada manajemen pemasaran ya. Nah, kira-kira kalau pemasaran dengan penjualan, kira-kira sama apa enggak? Pemasaran dan penjualan. Kira-kira sama enggak ya? Beda ya, ya beda. Jadi pemasaran itu ruang lingkupnya jauh lebih luas jika dibandingkan dengan penjualan. Ya, penjualan itu kita hanya fokus ya menjual barang, memenuhi target penjualan, gitu kan ya. Kalau misalnya target penjualan bulan ini 100 unit produk harus terjual. Nah, ketika itu hanya 80 atau kemudian terjual benar 100, ya sudah, ya selesai tugas orang penjualan. Nah, sedangkan di pemasaran banyak aspek gitu ya. Nah, nanti kita bahas yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, sebelum masuk ke sana, jadi kita pahami dulu definisi dari pemasaran. Ya, jadi pemasaran itu adalah proses gitu ya. Jadi tidak hanya kegiatan menjual, tapi ada serangkaian proses yang dijalankan di dalam pemasaran. Ya. Nah, eh, serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh strategi bauran pemasaran atau biasanya disebut dengan marketing mix, ya, untuk meningkatkan nilai barang atau jasa dengan tujuan adalah memberikan kepuasan kepada stakeholder. Stakeholder itu siapa? Semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Ada pelanggan, ada pemegang saham atau pemilik modal, ada pegawai dan seterusnya. Nah, ini pihak-pihak ini yang harus dipuaskan, ya, dipuaskan dalam tanda kutip ya. Artinya kalau mereka puas, seperti misalnya kalau pelanggan, ya, pelanggan yang puas dia akan apa? Menjadi loyal. Apa ciri-cirinya pelanggan yang loyal? Mereka akan membeli lagi, membeli lagi, membeli lagi produk kita. Ya, artinya itu apa? Ada repeat order. Ya, itu adalah ciri dari loyalitas pelanggan. Kalau hanya membeli satu kali terus kemudian tidak pernah membeli produk kita lagi, artinya mereka nggak puas. Karena nggak puas ya jadinya nggak loyal. Buat apa beli lagi? Nah, gitu ya. Karena mereka tidak merasa produknya bermanfaat, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan seterusnya. Ya. Nah, terus kemudian pegawai misalnya. Nah, kenapa pegawai harus dipuaskan? Gitu ya. Apa pentingnya kepuasan pegawai atau karyawan? Nah, ini nomor satu ya. Nah, nanti menjadi bidang orang SDM gitu ya. Bagaimana memuaskan karyawan? Kenapa ini penting? Kalau karyawannya puas ya terhadap perusahaan, maka kinerja mereka akan luar biasa, gitu ya. Produktivitas mereka akan sangat bagus karena mereka merasa puas, ya kan? Nah, selain itu akan meminimalisir turnover karyawan. Ya, turnover itu keluar masuknya karyawan atau pegawai. Jadi seperti itu. Ya, secara teori ya memang seperti itu. Ya. Jadi hukumnya itu memang kalau loyalitas karyawan itu selalu berhubungan dengan apa namanya kepuasan tadi lah. Apa yang bisa memuaskan karyawan nanti kita bahas. Jadi ada kompensasi, ada apa namanya macam-macam fasilitas yang mereka butuhkan dan seterusnya. Nah, Anda apa namanya orang SDM pasti sudah lebih paham, gitu ya, lebih paham bagaimana mengelola SDM kan gitu ya. Nah, eh,
nilai penting kita ya ketika mempelajari manajemen pemasaran di tingkat global atau di tingkat internasional ya, yang tadi sudah disebutkan yaitu bauran pemasaran ya. Yang belakang ada yang didiskusikan? Iya, jadi iya nggak apa-apa kalau Anda bisa langsung tanya kok ya, nggak perlu menunggu waktu selesai. Oke, jadi nilai penting dari manajemen pemasaran, poinnya itu ada yang namanya marketing mix. Jadi marketing mix atau bauran pemasaran. Ya. Nah, itu ada 5P. Ya, jadi 5P ini yang akan selalu diuplek-uplek gitu misalnya ya, yang akan selalu menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan riset, menjadi bahan ya penelitian orang-orang pemasaran selalu yang berkaitan dengan bauran pemasaran ya. Nah, tentang produk nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian ada price yaitu harga ya. Bagaimana menentukan harga ya. Terus apakah harga kita bersaing dan seterusnya gitu ya. Kemudian promotion atau promosi. Nah, misalnya medianya ya, mau promosi yang seperti apa modelnya ya, silakan. Ya. Nah, kemudian place. Kalau place itu berbicara tentang kemana produk kita akan didistribusikan, dijual, gitu ya. Jadi itu place. Ya, jadi sebagai pemasar yang baik, kita harus bisa mencari tempat pemasaran, gitu ya. Itu place itu yang biasanya itu terjangkau ya. Misalnya terjangkau itu dalam arti orang mudah untuk mencapai area itu atau tempat itu gitu ya. Kalau misalnya mau jualan akan lebih baik kalau misalnya di pinggir jalan raya misalnya ya dengan parkir yang luas misalnya ada fasilitas seperti toilet, musola itu kan fasilitas-fasilitas yang secara umum dibutuhkan kalau kita punya misalnya store atau apa ya atau gerai atau kedai dan seterusnya ya. Jadi selalu itu yang kemudian diperhatikan ya. Jadi semakin tempatnya menyenangkan, semakin terjangkau, gampang gampang dicapai. Misalnya angkutan umum pun bisa lewat situ misalnya ya, tidak hanya dengan kendaraan pribadi, pakai kendaraan umum juga gampang. Nah, itu beberapa item yang selalu diperhatikan. Nah, kemudian proof itu adalah riset. Jadi ketika kita sudah selesai proses dengan 4P yang lain, maka P yang terakhir adalah riset dan pengembangan atau proof. Jadi kita masih harus evaluasi lagi gitu ya. Jadi makanya pemasaran itu jauh lebih luas daripada hanya sekedar penjualan. Kalau penjualan tuh selling ya, tapi kalau pemasaran itu marketing ya. Jadi marketing itu cakupannya itu ya 5P ini. Jadi luas sekali. Oke. Nah, prinsip dari pemasaran itu ada nilai pelanggan dan persamaan nilai, kemudian keunggulan kompetitif, ya, kemudian fokus. Jadi itu yang harus selalu diutamakan. Ya. Jadi nilai pelanggan. Artinya apa? Kita tidak hanya mengutamakan kualitas produk kita, ya, tapi kita juga memperhatikan kepentingan pelanggan. Ya, jadi customer value biasanya istilahnya seperti itu ya. Kemudian keunggulan kompetitif itu jelas ya, apa keunggulan kita, di mana nilai lebihnya yang membedakan produk kita dengan produk pesaing itu apa dan seterusnya. Ya. Terus kemudian fokus. Jadi fokus itu penting ya. Kalau kita mau buka usaha ya, ya kita harus fokus. Kita mau bergerak
kita mau bergerak di mana, di bidang apa gitu ya. Tidak kemudian coba-coba gitu ya, coba-coba itu relatif apa namanya kegagalan relatif tinggi kan gitu ya. Nah, bagaimana supaya nggak coba-coba ya harus ada riset sebelumnya, survei pasar, survei kebutuhan pelanggan dan seterusnya, supaya kita tahu persis sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, ini sangat berhubungan dengan nilai pelanggan tadi, gitu ya. Nah, baik. Terus kemudian, nah, karena ini pemasaran internasional, maka kita berbicaranya pemasaran global. Jadi ini berhubungan dengan bisnis internasional. Ya. Jadi, oke. Nah, serangkaian kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan menitik beratkan beberapa aspek ya. Jadi ada efisiensi biaya, ya, kemudian ada transfer produk gitu ya, terutama tentang peluang untuk keluar negeri. Jadi eh, kemarin kita sudah bahas, jadi di awal kita perlu identifikasi peluang, ya itu langkah awal yang harus kita lakukan sebelum menjual produk keluar. Nah, kemudian tentu saja harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan global karena ini lingkupnya adalah lintas negara. Jadi kalau kita mau menjual produk ke Timur Tengah, kita perhatikan semua aspek yang berhubungan dengan Timur Tengah, apa saja gitu ya. Misalnya dari sisi ekonomi, teknologi, budaya, pasti gitu ya. Karena pasti beda-beda. Nah, kemudian mengembangkan koordinasi infrastruktur. Jadi luar biasa ini ya. Tapi biasanya kalau infrastruktur itu kita tidak bisa bergerak sendiri. Ya, artinya biasanya pihak yang berwenang, misalnya pemerintah, ya, atau kalau kita mau berhubungan dengan bea cukai pastinya, gitu ya. Penyedia infrastruktur itu kan berhubungan dengan apa campur tangan ini ya pemerintah gitu. Jadi misalnya regulasinya, ya kita mau pakai kargo atau mau pakai darat atau udara misalnya, gitu ya. Kalau darat saya kira kalau keluar negeri nggak tahu, mungkin ke Timor Leste kali ya. Kalau darat bisa, tapi kalau ke yang lain biasanya mungkin nggak bisa gitu ya. Tapi ke Timor Leste pun kalau itu dari Jawa bisa jadi ya lewat darat ya susah bisa jadi ya tetap dibatasi oleh laut misalnya. Nah, harus ada infrastruktur yang memadai yang terkait misalnya dengan apa namanya pengiriman barang kan gitu ya. Jadi kalau lewat udara ya kita menggunakan pesawat kargo kan gitu ya. Kalau lewat laut ya kapal-kapal yang pengangkut barang kan pengangkut penumpang ya karena mungkin beda-beda kan gitu ya jenisnya. Nah, itu yang terkait dengan pemasaran global. Nah, eh, orientasi untuk pemasaran global. Jadi berdasarkan orientasi itu berarti apa namanya eh, apa ya pengembangan bukan orientasi itu eh, cara pandang ya apa eh, itu ada etnosentris, ada polisentris, ada regiosentris dan geosentris ya. Jadi kalau etnosentris itu pemasaran global dengan menitik beratkan kepada budaya ya budaya. Jadi etno ya sentris itu center dari kata-kata center ya itu fokusnya gitu ya. Terus kemudian polisentris dan regiosentris. Kalau regiosentris yang terkait dengan keyakinan, keagamaan ya. Ketika kita memasarkan produk ke negara muslim beda dengan ke negara apa namanya non muslim dan seterusnya. Geosentris berbicara tentang geografis ya, wilayah apa tempat bisa jadi iklim itu juga menjadi orientasinya ketika memasarkan produk. Nah, nanti mungkin di bawah di slide-slide berikutnya ada penjelasan ya secara detailnya. Nah, oke. Sekarang kita
membahas tentang faktor pendorong ya dari pemasaran global. Ya. Nah, hampir sama sih ya dengan faktor pendorong bukan pemasaran, transaksi atau perdagangan internasional atau bisnis internasional secara umum kan gitu ya. Nah, dari beberapa aspek, misalnya dari teknologi, ya karena satu negara dengan negara yang lain pasti perkembangan teknologinya tidak sama gitu ya, sehingga memerlukan transfer teknologi, ya pembelian alat-alat yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, ya sudah pasti harus ada itu. Nah, kemudian perjanjian ekonomi regional ini juga menjadi pendorongnya, terus kebutuhan dan ekonomi pasar, tentu saja lingkupnya yang global juga, kemudian perbaikan transportasi dan komunikasi, ya masuk di situ transportasi berarti infrastruktur tadi, ya. Kemudian biaya pengembangan produk, kualitas dan juga kecenderungan ekonomi dunia. Jadi beberapa aspek itu yang apa namanya menjadi faktor pendorong, ya. Nah, ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor penghambat untuk pemasaran global. Ya, jadi mulai dari budaya organisasi. Nah, budaya ini sudah pasti berbeda ya karena global ya, satu negara dengan negara yang lain berbeda. Nah, yang perlu diperhatikan di situ apakah ini bilateral, apakah regional, apakah multilateral. Ya, kalian sudah paham. Kemudian kendali dan hambatan nasional. Jadi secara apa namanya? Secara umum pasti ada gitu ya. Regulasi atau hambatan-hambatan di dalam negeri itu yang menjadi juga hambatan ketika memasarkan global. Misalnya terkait tarif, kuota, kemarin sudah kita bahas ya. Nah, terus berikutnya adalah lingkungan pemasaran global. Nah, secara prinsip lingkungan pemasaran itu hampir sama dengan lingkungan bisnis secara umum. Ya, kita sudah sangat sering membahas itu ya. Jadi dari sisi sosial budaya, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, hukum dan regulasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apa ya, lingkup eksternal dan internalnya. Ya, jadi kalau internal berarti apa namanya sosial budaya dalam negeri misalnya dulu diperhatikan gitu ya. Nah, terus nanti ke apa namanya yang eksternalnya berarti yang makro gitu kan ya. Kalau makro berarti dialami oleh semua apa namanya perusahaan atau semua negara. Misalnya krisis ekonomi global. Berarti semua negara-negara di dunia mengalami dampaknya kan gitu ya, mengalami krisis ekonomi. Nah, itu eksternal internal itu selalu akan dari dua sisi gitu ya, baik sosial, budaya, ekonomi, politik dan seterusnya itu selalu ditinjau dari dua sisi ya, eksternal dan internal. Nah, regulasi itu peraturan ya, regulasi, peraturan, kebijakan dan seterusnya, ketentuan-ketentuan gitu ya, itu regulasi. Nah, secara khusus untuk yang lingkungan ekonomi ada beberapa poin penting, yaitu misalnya apa namanya perpindahan modal, distribusi modal. Sebetulnya ini di dalam negeri pun itu bisa atau misalnya dari sisi internal ini juga menjadi poin penting, gitu ya. Jadi bagaimana sih supaya perekonomian itu bisa mensupport gitu ya, mendukung adanya apa namanya ya transaksi global. Kalau ini bicara pemasaran berarti ya khusus tentang pemasaran global seperti itu.
Nah, kemudian perubahan ekonomi dunia itu yang kedua misalnya bahwa produksi itu tidak lagi mengandalkan tenaga kerja manusia, ya. Karena perkembangan teknologi, alat, mesin dan seterusnya gitu ya, sehingga tenaga kerja manusia sedikit banyak tergantikan gitu kan ya. Nah, tetapi apa? Tidak akan pernah bahwa tenaga kerja manusia itu terus kemudian tidak sama sekali digunakan. Jadi makanya saya sering bilang orang SDM nggak perlu khawatir gitu ya. Tetap bahwa tenaga kerja manusia itu ada aspek-aspek di dalam produksi itu yang tidak bisa tergantikan gitu ya, peran tenaga kerja manusia. Jadi akan selalu ada. Sebagus apapun perkembangan teknologinya tetap membutuhkan apa human touch gitu kan ya, sentuhan manusia gitu ya. Jadi lah walaupun mesinnya canggih secanggih apapun, operatornya sopo nek gak manusia ya kan, nggak ada. Masuk mereka jalan sendiri, nggak mungkin gitu kan. Jadi tetap minimal ya mengoperasikan alat itu ya itu tetap butuh tenaga kerja manusia. Makanya tenaga kerja manusia ya tetap dituntut untuk bisa misalnya mengupgrade kan gitu ya kemampuan mereka, skill mereka. Jadi makanya penempatan orang itu kemudian menjadi penting gitu ya, apalagi di bidang produksi. Ya, jadi yang pinter komputer, yang pinter packaging, yang pinter desain, yang pinter, nah ini semua kan gitu. Ya, jadi komputer, teknologi, mesin itu kan alat bantu, ya kan? Hanya alat bantu untuk memperlancar pekerjaan, memudahkan, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Tetapi ya tetap manusia yang mengerjakan kan gitu ya. Jadi sampai kapanpun tenaga kerja manusia itu tidak akan tergantikan. Ya, jadi ada aspek-aspek tertentu yang tetap membutuhkan tenaga kerja manusia. Nah, beberapa juga misalnya kehilangan peran menguasai. Ya, jadi kalau ini sih yang terkait dengan ekonomi makro ya. Kemudian dampak dari berakhirnya perang dingin baik di Eropa maupun di Asia gitu ya. Itu yang perkembangan. Nah, kalau saat ini dengan kondisi sekarang misalnya peperangan antara Palestina, Israel dan seterusnya itu juga pasti ada dampaknya kan gitu ya bagi apa negara-negara yang ada di dunia. Nah, berarti ini kan sisi eksternal makro ya pasti berpengaruh. Nah, kemudian berikutnya adalah sistem ekonomi. Jadi kalau eh, kita mau melakukan pemasaran internasional, gitu ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan sistem perekonomian yang ada di masing-masing negara atau di negara-negara yang menjadi partner bisnis kita, ya. Nah, poin penting di sini adalah misalnya yang perlu diperhatikan barang apa yang dihasilkan. Nah, ini kita berbicara tentang produk tadi kalau mau kalau dikaitkan dengan marketing mix. Ya, jadi barang apa yang dihasilkan. Nah, itu berbicara tentang produknya. Ya. Jadi kemudian bagaimana cara menghasilkan barang tersebut gitu. Jadi kalau kita membuat sandal, piye cara nih? Berarti kita berbicara tentang metode ya, tentang cara gitu ya. Terus kemudian untuk siapa barang tersebut? Nah, berarti orientasinya adalah targeting atau bisa juga di dalam pemasaran itu ada yang namanya positioning. Ya, jadi targeting itu berarti oh ya produk saya ini misalnya nanti untuk bayi, untuk remaja, untuk lansia, untuk apa namanya laki-laki saja atau hanya untuk perempuan saja. Misalnya. Itu adalah untuk siapa barang tersebut dihasilkan. Yaitu bicara tentang target. Ya. Nah, terus kemudian, nah bagaimana barang tersebut didistribusikan? Kalau terkait dengan bagaimana berarti media atau alat apa
ya kan, yang digunakan untuk mendistribusikan barang. Ya tadi itu kita mau menggunakan media manusia ya nggak apa-apa, kita mengirim barang. Nah sekarang apalagi ada dosen, ada apalah, ada apa gitu ya. Itu kan juga menggunakan tenaga kerja manusia. Atau kita mau mendistribusikan secara misalnya apa menggunakan darat, laut, online, offline dan seterusnya gitu ya. Beberapa cara yang bisa digunakan gitu ya. Nah, tentang pengiriman barang luar biasa. Sekarang barang bisa sampai hanya dalam 1 hari misalnya, ya kan? Semua membutuhkan ini sih ya infrastruktur tadi. Jadi, nah yang perlu diperhatikan adalah kita harus pandai-pandai memilih gitu ya, memilih apa namanya media tadi harus sesuai dengan apa namanya jenis barangnya gitu ya. Misalnya jarak itu juga berpengaruh ya kan. Jarak pengiriman semakin jauh atau mungkin itu menjadi pertimbangan juga metode yang harus kita gunakan untuk mengirim barang misalnya gitu ya. Nah, itu terus kemudian oke. Nah, keuntungan dengan adanya manajemen pemasaran global itu ya dengan sistem ekonomi dan kondisi yang seperti tadi itu maka akan mendorong inovasi. Jadi memotivasi gitu ya, memotivasi para ya pengusaha, para ya perusahaan di masing-masing negara ya untuk selalu berkreasi, berinovasi, menciptakan berbagai desain produk, kualitas dan seterusnya gitu ya. Kalau berbicara tentang produk, nanti ada dimensi produk sendiri di bawah. Nah, terus kemudian teknologi juga seperti itu. Jadi kalau tidak aktif berinovasi gitu ya akan ketinggalan ya kan. Nah, tapi ada juga sih ya kerugiannya. Jadi dengan semakin apa namanya kompetitifnya tadi itu ya sehingga pihak-pihak yang tidak memiliki posisi tawar atau bargaining power ya kita biasanya menyebutnya di sini bargaining power ya ya akan kalah juga gitu kan ya. Jadi oh, oke. Nah, posisi tawar ya. Nah, dalam hal ini adalah tentang modal. Ya, jadi karena kita melihatnya dari sisi ekonomi ya, jadi yang dibahas adalah modal. Maka ya, untuk pemasaran global semakin dibutuhkan modal yang besar kan gitu ya. Jadi kalau tidak punya modal yang besar, artinya ya nggak punya power sama dengan tidak punya power gitu ya. Akhirnya akan ya tidak diperhitungkan dan seterusnya ya, tidak akan dapat bekerja di pasar. Nah, gitu. Terus kemudian kerugian yang kedua, nah kepentingan publik terabaikan. Ya, jadi eh, karena fokus masing-masing perusahaan, masing-masing negara itu fokus dengan berkompetisi sehingga mereka lebih fokus ke dirinya masing-masing gitu ya. Bagaimana memenangkan persaingan. Akhirnya ya sedikit banyak kepentingan publik pasti ya dilanggar lah, ada yang diabaikan dan gitu-gitu ya. Jadi dalam rangka memenangkan kompetisi kan gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau ini lingkungan ekonomi pemasaran internasional ini sudah misalnya kerjasama ekonomi regional ini sudah kita bahas ya ada ASEAN, ada APEC, ada WTO ya lembaga-lembaga itu sudah kita bahas tuntas. Terus kemudian lingkungan berikutnya adalah pendapatan dan daya beli. Jadi ini juga menjadi pertimbangan penting ya ketika kita mau menjual produk keluar ya
kita perlu melakukan riset atau survei pasar. Sejauh mana sih apa namanya daya beli masyarakatnya gitu ya. Jangankan keluar gitu ya, pemasaran domestik itu sangat perlu ini ya. Jadi kita minimal kita tahu, oh ternyata rata-rata penduduk di wilayah A ini ternyata hampir semua itu bekerja misalnya gitu ya. Hampir semua bekerja sehingga bisa dikatakan mereka punya pendapatan, punya penghasilan. Nah, ketika punya pendapatan pasti daya belinya ada kan gitu ya. Nah, sebaliknya kalau ternyata di wilayah B beda lagi, ternyata pengangguran tinggi misalnya ya. Atau ya pekerja kelas menengah ke bawah misalnya. Nah, pendapatannya juga pasti berkurang atau kecil. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap daya beli mereka. Ya, jadi karena ya hukumnya berbanding lurus ya antara pendapatan dengan daya beli kan gitu ya. Semakin tinggi pendapatan pasti daya beli juga semakin tinggi. Tidak mungkin berbanding terbalik gitu ya secara teori. Ya. Nah, tapi kalau kemudian oh kok ternyata eh, berarti ada faktor X ya. Kalau misalnya ternyata berbanding terbalik kan gitu ya. Pendapatan tinggi kok daya beli rendah atau turun. Nah, berarti ada apa? Bisa jadi gaya hidup berpengaruh ya kan. Misalnya lebih besar pasak daripada tiang dan seterusnya gitu kan ya. Jadi gaya hidup itu berpengaruh. Sehingga walaupun sebesar apapun gajinya, ya nggak cukup terus kan gitu ya. Artinya itu apa hubungan antara pendapatan dan daya beli. Nah, bagaimana kita mengetahui pendapatan dan daya beli masyarakat? Kita bisa di BPS itu semua data ada. Ya, jadi eh, wilayah A misalnya, kecamatan A di Mojokerto misalnya, itu jumlah penduduk berapa, tingkat pendidikan, ya kan? Yang SMA berapa, S1 berapa dan seterusnya, yang bekerja berapa, itu semua data ada, ya. Jadi kita bisa cek di websitenya BPS, bisa jadi sangat mungkin untuk diakses ya. Kecuali kalau misalnya data-data yang ya saya nggak tahu, mungkin ada data yang tidak bisa diakses ya, tanpa mungkin harus perlu konfirmasi dulu ke BPS dan seterusnya. Tapi biasanya untuk layanan-layanan publik seperti itu bisa ya diakses. Jadi kita punya data. Nah, terus kemudian neraca pembayaran juga seperti itu ya. Neraca pembayaran itu kalau pemasaran global otomatis kita menggunakan pemasaran neraca pembayaran internasional. Ya, jadi kita tinggal klik di apa namanya? Kalau untuk Indonesia kita bisa lihat di IDX bisa ya atau ya mungkin di websitenya Kemenkeu bisa jadi ya ada ya neraca pembayaran. Nah, yang sifatnya internasional berarti kita nanti ngeceknya bisa jadi ke apa namanya lembaga-lembaga internasional yang tersedia, gitu ya. Nah, pola perdagangan itu juga perlu diperhatikan. Nah, terus, nah untuk lingkup ASEAN, jadi ada beberapa kesepakatan yang terkait dengan pemasaran global. Ya, jadi di situ apa namanya ada GATT, ada AFTA, macam-macam ya. Nah, kita sudah bahas itu, bisa kita lewati ya. Nah, ya ada AFTA, ada GATT ya. Semua sudah. Terus kemudian, nah kalau strategi ya, strategi untuk apa namanya memasuki pasar global ya. Kalau kita usaha patungan di situ, maka ada namanya joint venture ya, ada aliansi strategik. Kemarin sudah kita bahas juga ya. Jadi ini sama sih ya. Nah, terus kemudian berikutnya juga, nah jadi ada
kan kerjasama atau pemasaran global atau perdagangan internasional, kita melihatnya ada yang tadi itu kan ya, ada bilateral, ada regional, atau bahkan multilateral. Jadi kalau yang terdiri dari banyak negara itu multilateral, kalau regional itu berarti beberapa kan ya, hanya beberapa negara. Nah, kalau yang bilateral hanya 2 negara. Ya, jadi eh, ya hampir sama. Nah, tapi di sini fokusnya adalah tentang pemasaran, bukan perdagangan internasional secara umum gitu ya. Nah, berikutnya, oke, investasi langsung. Ini langsung ya, bukan langsung. Oke. Nah, kalau berbicara tentang strategi memasuki pasar global, maka ada yang namanya FDI kan ya. Kemarin kita singgung sudah foreign direct investment atau investasi langsung ya. Jadi di situ ada akuisisi. Nah, akuisisi itu adalah mengambil alih perusahaan yang ada di luar negeri kan gitu ya. Yang kondisinya misalnya eh, ya mengalami gangguan finansial sudah pasti gitu ya, bahkan mungkin mengarah ke kebangkrutan atau bankruptcy gitu ya. Nah, akuisisi itu adalah cara memasuki pasar global yang paling cepat, paling cepat prosesnya, ya. Jika dibandingkan dengan misalnya membuka cabang baru di sana, mendirikan pabrik baru dan seterusnya itu relatif lebih rumit, ya. Tapi kalau akuisisi, perusahaannya sudah ada kan di sana ya, manajemennya sudah ada, gitu ya, struktur organisasi sudah ada. Nah, tapi nanti ada misalnya permasalahan di dalam integrasi, ya. Misalnya karena mengambil alih tentu saja. Tapi kalau ada sih yang mengambil alih itu yang kemudian akan mengelola gitu ya. Beda dengan merger ya. Kalau merger itu kedua belah pihak itu ikut kemudian bersama mengelola gitu ya. Itu yang membedakan. Nah, kemudian di investasi langsung ada greenfield plan, membangun operasi sendiri dari awal. Jadi akuisisi dibanding dengan greenfield plan ya jelas lebih mudah atau lebih cepat akuisisi ya. Dan itu yang paling banyak dilakukan ya oleh di dalam apa namanya strategi bisnis internasional maupun pemasaran internasional ya. Nah, di sini ada keunggulan dari masing-masing ya akuisisi dan juga greenfield ya. Jadi kalau akuisisi itu strategi yang masuk yang cepat gitu ya. Sudah ada manajemen sudah terbentuk, bahkan nama merek ya kan dari perusahaan yang diakuisisi itu sudah ada. Ya. Nah, sedangkan kelemahannya ya, jadi masalah koordinasi, komunikasi gitu ya. Apa namanya integrasi. Jadi memadukan itu yang kemudian ini. Nah, untuk Greenfield masing-masing ya. Oke. Nah, khusus untuk pemasaran global ada beberapa strategi yang biasa dilakukan. Ya, yang pertama adalah dengan menerapkan CSR. Ya, CSR, Corporate Social Responsibility, ya, atau tanggung jawab sosial perusahaan, supaya kalian tidak lupa ya. Ya. Nah, terus berikutnya ada co-branding, nanti kita bahas satu-satu ya, co-branding. Jadi branding itu kan tentang merek ya, image produk gitu ya, yang terkait dengan itu. Bisa dari desain, dari kualitas, dari apa namanya kemasan, packaging bisa jadi itu kemudian di di branding ya. Terus integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran yang terintegrasi ya. Atau biasa disingkat dengan EMC. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian consumer
relationship management. Saya sih apalnya itu customer ya biasanya, tapi ini consumer ya, hampir sama sih ya, pelanggan. Jadi manajemen pengelolaan pelanggan, ya hubungan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan. Nah biasanya disingkat dengan CRM. Kemudian ROI, marketing, ini khusus untuk marketing atau pemasaran ya, return on investment. Jadi kalau di keuangan itu ROI itu biasanya dimunculkan di laporan keuangan. Ya. Jadi tapi ada rumus untuk menghitung ROI. Ya. Kan di rasio keuangan itu ada ROI, ada ROA, ada ROE, ya. Jadi banyak sekali rasio keuangan. Ya. Jadi apa namanya? Kalau dan semua ada rumusnya masing-masing gitu ya. Jadi memang harus dihafal. Kemudian network marketing ini berbicara tentang jaringan pemasaran. Jaringan pemasaran. Oke. Nah, oke. Nah, kalau ini bisa apa namanya kita lewati ya. Jadi kita bahas yang sesuai dengan tadi itu strategi untuk apa namanya. Nah, ini juga penting juga sih experiential marketing ya, experiential. Jadi pemasaran eksperiensial, kita berbicara tentang sense itu selera konsumen dan seterusnya. Terus, nah kalau berbicara tentang strategi di pemasaran itu ada red ocean strategi dan ada blue ocean strategi. Ya. Nah, ada yang sudah pernah mendengar tentang blue ocean strategi? Ada? Mungkin kalau SDM memang enggak ya, kalau SDM. Karena memang ini strategi pemasaran, jadi mungkin orang pemasaran lebih tahu gitu, lebih paham. Nah, jadi biasanya red ocean strategi itu strategi pemasaran di paradigma lama gitu ya. Jadi dulu itu menggunakan red ocean ya. Kalau paradigma baru kita sudah menggunakan blue ocean strategi. Ya, jadi strategi samudra biru. Biasanya kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Strategi samudra merah dan strategi samudra biru. Nah, apa sebetulnya yang membedakan secara prinsip gitu ya, secara konsep yang membedakan secara garis besar itu adalah di strategi biru ya, di strategi samudra biru itu kita harus keluar dari zona aman. Ya. Caranya bagaimana? Kita harus menjual produk di pasar yang belum jenuh. Artinya kalau pasar sudah jenuh, kita tidak lagi menjual produk kita di sana. Apa yang dimaksud dengan pasar yang sudah jenuh? Ya, tingkat kompetisi tinggi, pesaing banyak. Itu sehingga peluang kita untuk memasarkan produk menjadi kecil. Ya. Nah, strategi biru itu mengharuskan kita kemudian mencari pasar baru. Jadi mencari wilayah lain. Ya. Kita harus keluar jadi kalau misalnya di red ocean atau yang strategi merah itu ketika orang misalnya di wilayah ini, di wilayah A misalnya, banyak menjual bakso, kita ikut-ikutan menjual bakso di sini juga, ya. Itu strategi merah. Oh, ternyata apa namanya? Orang-orang di sini berarti senengannya bakso, itu asumsi kita. Ya, aku tak jual bakso pisan di sini gitu. Ya. Nah, padahal persaingan menjadi semakin ketat. Ya, sehingga energi kita itu habis untuk hanya memenangkan persaingan. Kita tidak fokus lagi memasarkan produk, gitu ya. Nah, berbeda dengan strategi biru, ya.
oh ternyata di sini sudah banyak penjual bakso, berarti saya tak ke wilayah barat atau ke wilayah timur atau ke selatan gitu ya. Yang di sana masih jarang orang jual bakso. Nah, saya akan jual bakso di situ. Itu strategi biru. Contoh gampangnya. Ya. Jadi pesaing kita masih sedikit, ya, sehingga peluang untuk memasarkan produk itu menjadi lebih besar kan. Jadi itu ya. Nah, kuncinya ini jadi bersaing di pasar baru ya, kemudian menciptakan dan menangkap permintaan baru atau peluang-peluang baru. Jadi kita tidak mengekor orang gitu ya. Artinya eh, tren itu kita bisa menciptakan tren sendiri gitu kasarannya gitu ya. Jadi itu yang ini ya yang menjadi poin dari Blue Ocean Strategy ya. Saya sebetulnya punya bukunya ya, tapi nggak tahu lah lupa naruh itu udah lama banget ya Blue Ocean Strategy. Jadi bukunya kecil tapi tebel gitu ya. Di situ itu banyak contoh-contoh kasus gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar multinasional, internasional gitu, itu yang dijadikan contoh kasus. Kemudian brand equity. Nah, ekuitas merek. Jadi prinsip dari brand equity bahwa merek itu adalah aset. Ya. Jadi kalau kita punya merek, itu kita punya harta, kita punya aset. Ya. Nah, makanya ada hak paten. Ya, jadi kita berbicara tentang paten. Ya, nah, sehingga nanti produk kita itu nggak mudah diklaim orang gitu ya, nggak mudah ditiru misalnya, karena kita punya patennya. Ya, nah itu brand equity. Ya, jadi ekuitas merek. Nah, di situ sudah ada semua keuntungan merek. Ya, jadi eh, nanti Anda bisa pelajari. Nah, terus kemudian, nah ini tadi tentang CSR, ya, Corporate Social Responsibility tadi. Jadi di situ ada manfaatnya, ada prinsip dasar dari masing-masing, ya. Silakan nanti dipelajari, ya. Terus eh, co-branding. Nah, co-branding tadi ya eh, strategi berikutnya adalah co-branding. Jadi kalau di co-branding itu 1+1 itu tidak 2 ya, tapi 11. Apa maknanya ya? Jadi bahwa 1+1 itu bukan 2 ya. Artinya apa? Semua faktor produksi yang ada di kedua belah pihak itu dipadukan gitu ya. Akhirnya makanya di situ angkanya itu 11 bukan 2 ya. Jadi dan itu membutuhkan analisa luar biasa ya. Jadi kalau 1+1 sama dengan 2 itu kan sudah memang hukumnya seperti itu ya. Jadi itu dijumlahkan begitu saja udah selesai ya. Nah, ketika aku branding itu banyak aspek ya, banyak aspek. Nah, ada dimensinya di sini, ada shared value atau nilai sharing nilai gitu ya. Ada durasi waktu. Nah, kalau jenisnya ada joint promotion, ada joint venture. Itu yang terkait dengan co-branding. Terus kemudian IMC tadi itu integrated apa tadi marketing communication. Ya, jadi komunikasi pemasaran yang terintegrasi ya. Jadi sudah ada faktor pendorongnya beserta dengan karakteristiknya masing-masing ya. Nah, jadi ada pemicunya, ada ekuitas merek, perkembangan teknologi, ada globalisasi ya. Ya, jadi komunikasi itu kan penting ya. Kalau berbicara tentang komunikasi, apalagi itu tentang marketing ya kan vital sekali ya. Bagaimana kita memperkenalkan produk,
mempengaruhi konsumen supaya membeli produk, itu semua butuh komunikasi kan gitu ya. Jadi ada yang namanya komunikasi pemasaran, ya, marketing communication. Oke, itu apa namanya? Terus kemudian CRM. Nah, kalau CRM atau Customer Relationship Management, manajemen hubungan pelanggan, ya, tingkatannya ada financial bound, social bound, business bound, dan struktural bound. Jadi CRM, manajemen hubungan pelanggan, itu bagaimana membuat pelanggan itu selalu ingat terhadap produk kita. Ya, jadi contoh kalau misalnya Anda habis membeli otomotif, ya, habis membeli sepeda atau mobil, selalu nanti akan dapat SMS, dapat email gitu ya, Pak, waktunya servis gratis. Nah, ada layanan purna jual, ya, itu contoh dari praktek CRM, ya, layanan purna jual itu yang paling kelihatan, ya. Nah, misalnya kalau perbankan, ya, kalau kita menjadi nasabah prioritas pada saat ulang tahun, selain dikasih ucapan selamat, kita bisa jadi dikirimi kue, gitu ya. Itu kalau nasabah prioritas. Kalau yang non prioritas, yang mungkin cukup dengan SMS, dengan email, ucapan selamat dan seterusnya. Tapi itu kan dengan itu kan kita senang gitu ya, semacam. Nah, memang tujuan mereka ya supaya ingat kepada mereka gitu ya, ingat. Jadi kalau itu menjual produk ya supaya ingat untuk beli produknya lagi misalnya. Seperti itu. Nah, itu prinsip dari CRM. Nah, tingkatannya ada macam-macam ya, itu tadi dari finansial, sosial, bisnis dan juga struktural. Nah, kalau yang berbicara tentang ROI, return on investment marketing, ya itu ada formulanya. Ya, jadi cara menghitung ROI. Oke. Nah, di sini masih banyak ya slide-nya ya. Nanti Anda pelajari ya. Ada networking marketing, jadi apa? Jaringan pemasaran, ya, jaringan pemasaran. Nah, yang perlu diperhatikan prinsip dasarnya adalah sistem. Nah, sistem berarti kan harus dibuat sistem yang bagaimana sih yang bisa memperlancar jaringan pemasaran gitu ya. Butuh sistem. Kemudian produk. Nah, produknya ya harus ada jelas ya. Nah, kemudian manusia atau SDM. Nah, sekali lagi selalu ada peran sumber daya manusia ya di semua aspek, ya di semua aspek. Oke, kemudian nah strategi produk ini tadi yang terkait dengan bauran pemasaran tadi ya untuk produk. Jadi produk itu ada definisinya ya. Jadi kalau kita berbicara apa sih produk itu ya berarti ini. Ya, ini definisi dari produk. Ya, ada sifat, fisiologi, servis, simbolis gitu ya. Nah, produk itu ada yang tangible, ada yang intangible. Yang tangible itu berarti yang berwujud, artinya bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba kalau uang ya. Nah, yang intangible berarti sebaliknya, itu yang tidak berwujud. Oke. Nah, jenis produk macam-macam ya, dibedakan berdasarkan pengguna. Ada konsumen, ada industri berdasarkan motif pembelian, ya, berdasarkan jangka waktu pemakaian. Apakah produknya tahan lama, tidak tahan lama, gitu ya, sekali pakai atau tidak, misalnya habis pakai atau tidak, misalnya ya. Nah, oke itu. Nah, untuk yang lokal, oke. Nah, sekarang itu sedang tren mengangkat topik kearifan lokal ya. Anda pernah dengar ya? Oh, topik ya. Ya, jadi kearifan lokal ya. Jadi atau biasanya disebut local wisdom. Itu sekarang menjadi topik menjadi topik yang sedang tren ya. Jadi segala sesuatu yang mengangkat kearifan lokal gitu ya pasti menarik gitu ya, pasti menjadi perhatian gitu ya. Jadi
apa sih kearifan lokal di daerah A, ya itu berbeda dengan di daerah B, misalnya gitu ya. Jadi itu yang apa namanya menjadi nah ini yang menjadi peluang untuk diangkat gitu maksudnya ya ke pemasaran global ya. Nah, sudah itu ada strategi produk ya. Oke. Nah, promotion, pemosisian. Nah, pemosisian tadi itu positioning biasanya ya istilahnya. Eh, nggak tahu saya kalau di bahasa Indonesia kan pemosisian barangkali ya. Jadi kita kenalnya itu targeting, positioning seperti itu kan ya. Nah, jadi memposisikan produk di benak pelanggan itu yang gimana supaya nah berdasarkan atribut, berdasarkan kualitas atau mutu ya, manfaat penggunaan dan seterusnya ya. Oke. Nah, faktor pemilihan produk, beberapa faktor pemilihan produk ya. Jadi ada preferensi. Preferensi itu berdasarkan selera ya. Kemudian berdasarkan biaya. Ya, jadi kalau kita biasanya memilih barang itu membeli barang yang murah tapi bagus kualitasnya. Ada nggak ya? Murah tapi bagus. Ya, jarang ya kan. Biasanya sampai ada nek wong Jawa rego nggawa rupa gitu ya. Nah, artinya ya jarang sih yang berkualitas bagus terus harganya rendah ya aja. Tapi pasti ada. Nah, ini kalau bahkan untuk menjelaskan alternatif strategi di pemasaran global ya nanti silakan kira-kira diterjemahkan begitu, diterjemahkan ya. Nah, oke, masih banyak ya. Nah, ini strategi harga. Tadi itu habis produk kan harga ya, price. Jadi bagaimana cara menentukan harga ya. Terus nah, place untuk menetapkan harga itu beberapa hal yang berpengaruh ya. Jadi ada devaluasi, inflasi itu juga berpengaruh terhadap penetapan harga. Oke, eh, itu kayaknya ya. Jadi apa namanya? Nanti silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa di grup, bisa di e-learning seperti biasa ya. Kalau bertanya di sini juga silakan. Oke, saya stop share ya. Sambil menunggu silakan jika ada yang bertanya. Karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 18 ya. Oke, silakan on cam sambil nunggu saya screenshot. Oke, sudah segera ya. Iya, nggak kelihatan ya. Desi, oke. Iya, kenapa? Memang dibuat gitu, ta, supaya nggak kelihatan. Kok bisa gitu? Oh, nggak bisa on cam ya, emang ya. Oke, satu, dua, tiga. Ya, oke. Oh, oke. Oke. Hmm, Ini kayaknya beberapa kali nggak saya absen ya. Itu ya, apa namanya disiakat ya. Hmm, saya coba saya lihat ya, sabar ya. Hmm, nah kan, saya sebentar.
Oke, sekarang hmm, oke, ini tadi saya absen dulu ya. Muhammad Anas ada? Di Zoom ada? Oke. Alvina Damayanti, Hadir, Bu. Ali Taufik tadi ada ya. Oke, Andini di Zoom tadi sih ada sih saya lihat, tapi nggak tahu di sini. Ahmad Dhani Iqbal ada di Zoom. Oh, Arum Rohmadona, Ada, Bu. Dwi Anisatul Ulfa, Dwi Anisatul Ulfa, nggak ada ya. Di Zoom ada nggak? Nggak ada deh kayak. Hah? Bu Arma hadir. Nggak ada ya, Dwi. Nggak ada. Oke, Ferdi ada, Hanum, Dwi, Ada. Ilsa Hatin, Ada, Bu. Indira Purwita, Kelvin Lukianto, oke. Muhammad Arif Saifuddin, Muhammad Haidar, Nabila, oke. Julviana Kusuma, ada di Zoom? Nggak ada. Oke, terus Azizah Aprilian nih ada. Fatah Harisma, oke. Mutiara Novia, oke. Putri Cantika, Siska Wiranti, oh tadi izin deh Siska ini ya. Muhammad Satrio izin juga. Hadir, Bu. Gayu, oh iya ya ada di Zoom Bu juga. Arma Dhani hadir. Bu, Satrio hadir. Udah, sudah. Panda Ayu, ada apa enggak ini? Di Zoom ada apa enggak? Panda, enggak ada ya? Oke. Desi Lailatul Rohmawati, Hadir, Bu. Erwin Septian, Apa? Tias ada, Rian Afif. Oke, selesai ya. Ada yang belum dipanggil, tak? Satrio hadir, Bu. Oke, udah. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya.